Rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tuballighuna biha hajja baitikal haram wa ziyarata habibika Muhammadin alaihi afdhalus sholati wassalam fi sihatin wa afiatin wa bulughil maram wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa adzin finnasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amik. Shadaqallahul adzim. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Ilahi Robbi yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat ihsan. Shalawat serta salam mugia tercurah limpahkan kepada Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat pagi teman-teman semua. Alhamdulillah pada pagi kali ini kita dapat berkumpul walaupun melalui ruang virtual, tetapi tidak mematahkan semangat kita untuk melaksanakan silaturahmi. Berkaitan dengan acara diskusi pada pagi kali ini, mungkin ini seharusnya yang kita bahas bersama-sama mengenai usulan biaya haji yang disampaikan oleh Kemenag kepada Komisi 8 DPR RI. Nah, jadi saya harap gitu, khususnya pada mahasiswa MHU sebagai mitra pemerintah dan pelayan yang istiqoah, tentunya seharusnya kita mengkaji terlebih dahulu apa yang menjadi persoalan pada masyarakat Indonesia pada saat ini gitu. Jadi saya harap mahasiswa MHU tidak selalu menyalahkan satu pihak atau pihak yang lain, tetapi saya harap mahasiswa MHU bisa mengkaji terlebih dahulu persoalan-persoalan khususnya mengenai penyelenggaraan ibadah haji dan umroh gitu. Dan menurut saya kurang etis apabila mahasiswa MHU sendiri itu selalu menyalahkan pihak-pihak yang terkait gitu tanpa adanya pengkajian terlebih dahulu, entah itu pengkajian secara individu maupun secara kelompok seperti ini berdiskusi gitu. Mungkin sebelum kita membahas mengenai proposisi biaya haji gitu. Jadi pada pagi kali ini kita membawakan diskusi ini dengan tema proposisi Kemenag RI mengenai biaya haji yang mengundang kontroversi. Mengapa mengundang kontroversi gitu? Karena bisa kita lihat di media massa, di media sosial, di media cetak pun sekarang sedang ramai membicarakan proposisi biaya haji gitu yang diusulkan oleh Kemenag kepada Komisi 8 DPR RI gitu. Sebelum membahas lebih jauh, izinkan saya untuk membacakan susunan acara yang akan dilaksanakan pada pagi kali ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, kemudian acara yang kedua sambutan-sambutan, dan acara yang ketiga pembahasan penilaian diskusi, dan acara yang keempat penutup itu. Menginjak pada acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita sama-sama membuka ruang diskusi ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian menginjak pada acara selanjutnya yakni sambutan yang pertama yang akan disampaikan oleh Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Program Studi Manajemen Haji dan Umroh kepada
Saudara Ahmad Insan Nugraha, waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak sehingga bisa senantiasa terus-menerus melakukan apa yang semestinya kita lakukan. Dan tak lupa juga sholawat bertangkaikan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat, yang sama kita hormati dan sama-sama kita cintai, Ayah Khairizi yang telah berkenan untuk menjadi narasumber meluangkan waktunya mengisi forum diskusi ini. Terima kasih Ayah. Hari sama-sama. Sudah lama tidak berjumpa, semoga kita bisa bertemu lagi di ruang-ruang kelas ya. Insyaallah. Dan terima kasih juga diucapkan kepada bidang pengembangan nalar dan akhlakul karimah yang telah menyelenggarakan, yang telah menginisiasi forum seperti ini. Dan rasa terima kasih juga saya sampaikan kepada seluruh mahasiswa manajemen haji dan umroh yang telah meluangkan waktunya, yang senantiasa hadir, yang senantiasa sadar akan perannya sebagai seorang mahasiswa yang tidak hanya menjadikan ruang kelas sebagai tempat menimba ilmunya, tapi dalam ruang-ruang seperti ini pun, dalam ruang-ruang sosial pun menjadi sebuah pembelajaran bagi kita semua. Teman-teman, hal yang perlu kita pahami dan informasikan dalam diri kita, bahwasanya kita ini merupakan seorang mahasiswa. Seorang mahasiswa sudah sepatutnya bersikap aktif ketika melihat hal-hal yang terjadi di sekeliling kita. Akan tetapi, jangan pula bersikap reaktif ketika menghadapi sebuah persoalan, seperti apa yang dikatakan tadi oleh moderator. Kita jangan sampai menyalahkan salah satu pihak tanpa melihat pihak yang lain, tanpa melihat pandangan yang lain, tanpa melihat pendapat-pendapat yang lain. Gitu. Nah, dalam hal ini, dengan menyikapi persoalan yang sedang terjadi, persoalan yang sangat penting, persoalan yang sangat fundamental terkait kenaikan biaya haji, perlu pengkajian yang lebih dalam. Pengkajian yang memang lebih luas dan pengkajian yang memang lebih komprehensif tentunya. Tidak bisa kita seakan-akan bersikap reaksioner ketika Kemenag mengusulkan biaya segini, kita langsung menyalahkan. Tidak bisa seperti itu. Butuh tahapan yang cukup panjang untuk membahas hal-hal yang seperti ini. Dalam peran dan fungsi mahasiswa di sana tercantum bahasanya mahasiswa ialah agent of social control, yang dimana mengartikan agent of social control ini merupakan kita bersikap menjadi seorang pengontrol keadaan, baik itu dalam keadaan tatanan kehidupan sosial kita maupun itu kepada para pemangku kebijakan, begitu. Yang pada hari ini mungkin ialah Kemenag RI, begitu. Nah, dan telah kita ketahui bersama-sama pula yang menjadi kontroversi pada waktu ini yang sangat fundamental, yang perlu sama-sama kita kaji, yang perlu sama-sama kita pahami, dan yang perlu sama-sama kita benahi, dan mungkin perlu sama-sama kita rumuskan nanti ke depan seperti apa gitu, karena di sisi lain pun kita akan menjadi penerus para pemangku-pemangku kebijakan yang saat ini sedang mengemban amanahnya begitu. Maka dari itu saya sangat berharap dengan adanya ruang-ruang diskusi pada hari ini menjadi sebuah tempat yang memang menjadi pembelajaran bagi kita semua. Setidaknya teman-teman bisa memahami, bisa mengkaji, mempertimbangkan bagaimana penataan atau manajemen yang ideal ke depannya. Gitu. Nah, selanjutnya berbicara tentang peran dan fungsi mahasiswa pun di sana tercantum sebagai peran kita sebagai seorang mahasiswa ialah agent of iron stock, agen-agen penerus bangsa, yang
telah saya sampaikan. Maka dari itu silahkan pada teman-teman di dalam forum ini sampaikan apa yang menjadi keresahan, bagaimana pendapatnya, keluarkan sanggahan-sanggahan, dan jadikan forum-forum ini forum yang aktif gitu. Sebagai ruang-ruang dialektik yang membangun, ruang-ruang yang memang menstimulus rekan-rekan akan terbiasa untuk berpikir kritis, berpikir aktif, menanggapi dinamika sosial yang terjadi pada hari ini maupun ke depannya nanti. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Selamat berdiskusi, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tung Insan yang telah memberikan sambutan sekaligus memotivasi kita untuk melaksanakan diskusi pada pagi kali ini. Menginjak pada acara selanjutnya, yaitu mengenai pembahasan diskusi. Sebelumnya, bagi saudara-saudara sekalian yang ingin menanyakan langsung apa yang menjadi permasalahan pada diskusi pagi kali ini, bisa untuk terlebih dahulu raise hand gitu, mengangkat tangan, agar di sini saya bisa melihat siapa aja yang mau bertanya. Langsung saja pada pembahasan diskusi kali ini, yaitu bisa saya sarankan nggak? Ya, bagaimana ya? Kita berapa jam? Kita ini kurang lebih 90 menit ya. 90 menit. Ya. Bisa enggak? Menurut saya biar saya paparkan dulu materi dari saya. Nanti baru ditanggapi atau didiskusikan. Gimana? Oh, bisa seperti itu ya. Supaya ada bayangan, jangan sampai pertanyaannya mengambang gitu. Iya. Ya. Siapa ya? Untuk pemaparan mengenai diskusi kali ini akan dipaparkan oleh Ayah Khorizi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Mas Farhan, Mas Ahmad Ihsan dan kawan-kawan semua. Kalau ada di room ini juga yang saya hormati Bapak Ketua Prodi. Mudah-mudahan beliau bisa hadir. Karena kita maklum beliau juga sibuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Mohon maaf, saya tidak menyiapkan materi secara khusus di dalam kesempatan ini, tidak menyiapkan PowerPoint-nya. Insya Allah nanti akan saya siapkan untuk teman-teman, akan saya buat dari hasil diskusi ini, nanti saya akan rangkum menjadi satu PowerPoint. Yang kedua, saran saya ini hanya sekedar untuk pembukaan biar kawan-kawan tahu dulu apa yang sesungguhnya terjadi di dalam kegaduhan-kegaduhan akhir-akhir ini. Saudara-saudaraku yang berbahagia, haji bukan pada hari ini saja. Haji bukan tahun ini saja. Jauh sebelum Indonesia merdeka, sudah banyak orang Indonesia melaksanakan ibadah haji. Sudah banyak masyarakat Indonesia menunaikan ibadah haji. Tanpa ada negara, belum dilakukan oleh negara dan siapa-siapa. Mereka dengan inisiatif. Kenapa demikian, saudara-saudaraku sekalian? Sebagaimana materi yang pernah saya sampaikan, haji ini adalah sesuatu yang sangat sakral. Sesuatu yang sangat diidam-idamkan. Karena dia amar dari rukun Islam kita, yaitu rukun Islam kelima. Di mana di situ mengatakan setiap muslim yang beragama Islam wajib melaksanakan ibadah haji minimal 1 kali.
gitu, minimal 1 kali, rukun Islam. Yang kedua, ketika kita bernegara dan berbangsa, konstitusi kita juga menjamin bahwa kepercayaan dan keyakinan itu dilindungi oleh negara untuk dilaksanakan oleh umatnya sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya. Nah, yang ketiga, undang-undang mengatakan bahwa haji tugas nasional. 3 item ini sudah sangat kuat. Tidak ada alasan kita mengatakan bahwa haji tidak bisa dilayani. Nggak bisa. Tetapi dengan demikian, ketika kita melaksanakan ibadah haji itu di luar negara kita, di luar domain kita, maka itu taklimatul had berbicara. Maka itu taklimatul had yang mengatur. Saudara-saudaraku yang berbahagia, jauh sebelum Indonesia merdeka, warga negara kita sudah melaksanakan ibadah haji. Ketika ibadah haji itu dilatar belakangi oleh iman, saya kira tidak ada yang sulit. Tidak ada yang susah. Apa penyebab haji ini menjadi problematika? Ketika dia masuk masalah politik, masuk masalah bisnis, ekonomi, masuk masalah sosial, dan seterusnya. Disinilah timbul persoalan-persoalan. Ketika kita bicara masalah bisnis, maka di sana ada untung rugi. Ketika kita bicara masalah politik, maka di sana ada kepentingan. Ketika kita bicara masalah sosial, maka di situ ada harga diri. Ini yang membuat haji ini menjadi sulit sepertinya. Kapan haji itu masuk masalah politik? Ketika kolonial khawatir dengan keberadaan alumnus haji yang selalu membawa perubahan-perubahan terhadap tingkah pola masyarakat Indonesia yang dikhawatirkan akan melakukan perlawanan, gerakan untuk melawan penjajahan. Disitulah ada timbul masalah politik. Maka kolonial membatasi setiap orang yang akan berangkat haji wajib melapor kepada pemerintah kolonial. Itu awalnya masuk politik. Apa hari ini? Tidak. Begitu kita bicara masalah ekonomi, di mana setiap orang mencari peluang di dalam penyelenggaraan haji itu untuk mendapatkan keuntungan. Walaupun suksesan pun, ini masalah ekonomi, masalah sosial. Semua orang pengen supaya disebut haji dan sebagainya. Seakan-akan status haji ada status yang paling terhormat. Nah, inilah penyebabnya. Maka haji bukan saja hari ini dilakukan oleh pemerintah. Awal mulanya dilaksanakan oleh pemerintah dalam hal ini kolonial, kemudian dilaksanakan oleh masyarakat. Maka pada tahun 1969-1970 timbul dekret presiden mengatakan penyelenggaraan haji dilaksanakan oleh pemerintah. Kenapa itu dilaksanakan? Karena timbul kasus Arafat ketika itu, tahun 6970, di mana hampir 40.000 jemaah yang sudah terdaftar gagal diberangkat oleh PT Arafat ketika itu. Nah, jadi kronologis haji ini sudah sangat penting. Pertanyaannya apa yang terjadi hari ini? Kalau menurut saya, saudara-saudaraku sekalian, hari ini terjadi kesalahan komunikasi saja. Problem komunikasi yang tidak tepat hari ini dilakukan. Kenapa? Terjadian perubahan yang begitu drastis tanpa dikomunikasikan terlebih dahulu kepada masyarakat, kepada pihak-pihak. Pertanyaannya, apakah naiknya haji ini akan memberatkan jemaah? Tentu. Kemudian apakah haji dengan biaya yang berat ini akan mengakibatkan jemaah akan batal berangkat? Wallahu a'lam bishawab. Sampai hari ini kita belum banyak mendengar masyarakat mengatakan saya tidak akan berangkat kalau biaya haji ini mahal. Gitu? Yang bicara ini kan praktisi, pengamat, pemerhati, itu yang berdebat.
Nah, problemnya sekali lagi komunikasi yang kurang tepat. Karena di dalam haji, suksesnya haji itu ada 4 pilar. Kalau sebagaimana saya sampaikan di dalam undang-undang kita, suksesnya haji itu ada 3 pilar. Tapi sesungguhnya di dalam masyarakat itu ada 4 pilar. Apa pilarnya 4 pilar itu? Pertama pembinaan, kedua pelayanan, ketiga keselamatan, dan keempat media. Media sangat berperan penting. Sehebat apapun kita meramu 3 pilar di atasnya, tetapi kalau media tidak mengambil peran, tidak akan sampai kepada masyarakat. Kira-kira begitu. Nah, yang selanjutnya, saudara-saudaraku sekalian, apakah kenaikan haji ini sesuatu hal yang aneh? Menurut saya tidak. Menurut saya tidak. Kenapa saya katakan tidak? Hari ini biaya haji itu naik, satu hal yang lumrah. Kenapa saya katakan satu hal yang lumrah? Kondisi hari ini tidak seperti beberapa tahun sebelum pandemi. Kita memahami semua kok. Apakah biaya haji di dalam negeri yang begitu naik drastis? Kan tidak. Justru biaya haji yang di luar negeri yang itu menampakkan kenaikan yang sangat drastis. Ketika biaya haji di luar negeri itu naik, kita tidak punya kewenangan apa-apa untuk mengintervensi itu. Tetapi kita masih punya peluang untuk melakukan negosiasi, dalam bahasa negaranya diplomasi. Pemerintah sudah melakukan. Alhamdulillah ada beberapa item bisa diturunkan. Tetapi ketika kita bicara tentang kurs dolar, harga aftur, dan selanjutnya, itulah yang di luar kewenangan pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama. Apakah 69 juta itu given? Tentu tidak. Tentu tidak. Ini adalah hitung-hitungan pemerintah dalam hal ini Gus Menteri. Kalau kita mau melaksanakan haji ini dengan nyaman, dengan tenang, dengan tertib, dan tidak merugikan pihak lain. Kenapa saya katakan tidak merugikan pihak lain? Di dalam pengelolaan dana haji, yang 160 triliun itu, tidak hanya milik jemaah haji yang akan berangkat tahun ini, nilai manfaatnya. Tetapi masih ada 5 juta jemaah yang menunggu sampai katanya 90 tahun ke depan. Nah, inilah yang dipikirkan oleh Gus Menteri dan BPKH. Tapi problemnya komunikasinya kurang. Komunikasinya tidak banyak. Kenapa saya sampaikan demikian? Mestinya sebelum ini bisa disampaikan 60 juta itu, pemerintah menyampaikan dulu kondisi keuangan BPKH itu kayak apa. Dengan 5.300.000 jemaah yang menunggu, keuangannya itu ada kayak apa? Berapa keuangan yang ada? Bagaimana cara pengelolaannya? Berapa penghasilan nilai manfaatnya per tahun? Bagaimana kita melakukan penggunaannya untuk yang akan datang dan untuk yang hari ini? Itu yang mesti disampaikan. Tapi kan ini tidak, ujuk-ujuk 69 juta kenaikannya ditanggung oleh BPKH 30%, 70% oleh jemaah. Ini yang membuat gaduh. Ini yang membuat gaduh. Yang kedua, terjadi perubahan komposisi yang dilakukan oleh BPKH yang sangat drastis. Yang semula dibebankan ke BPKH 70%, dibebankan kepada jemaah 30%, dibalik sedemikian rupa. Apa nggak boleh? Boleh. Selama itu dikomunikasikan supaya tidak bulat gaduh. Dan jangan terlalu radikal. Kalau dia terlalu radikal, dampaknya seperti hari ini. Siapa yang bisa menyiapkan biaya 40 juta dalam waktu 1 bulan, 2 bulan? Kalau buat orang kaya, buat orang pegawai negeri, mungkin dia bisa pinjam.
Mungkin dia bisa ngutang. Tetapi buat rakyat kecil di desa, ini kan menjadi problem. Padahal 50-60% dia berangkat haji ini adalah orang pedesaan. Orang-orang garis kesejahteraannya 60% menengah ke bawah. Ibu-ibu. Nah, inilah yang menjadi problem hari ini. Maka saya sekali lagi saudara-saudaraku sekalian, kenaikan tidak bisa kita hindari. Tetapi persoalannya kenaikan itu seberapa? Kemudian berapa kemampuan BPKH bisa membantu meringankan beban jemaah. Kenapa? Filosofi dibentuknya BPKH. Karena tidak ada kepercayaan masyarakat kepada Kementerian Agama ketika itu. Dalam mengelola keuangan. Maka dibentuklah namanya BPKH. Bagaimana bisa mengelola akumulasi setoran awal ini bisa mendapatkan nilai manfaat sebesar-besarnya. Untuk apa? Untuk meringankan beban jemaah. Itu prinsip. Jangan sampai dihilangkan. Yang kedua, filosofinya adalah dibentuknya BPKH mengelola setoran awal. Ya. Dibentuknya BPKH adalah mengelola akumulasi setoran awal yang hari ini menurut teman-teman di BPKH sudah 160 triliun. Itu yang dikelola oleh BPKH agar mendapat nilai manfaat yang sebesar-besarnya. Bukan mengelola nilai manfaat. Nilai manfaat itu dibagi oleh pemerintah, oleh BPKH sedemikian rupa yang menunggu tidak merasa tidak diberikan, yang berangkat juga tidak merasa dibebankan. Itu filosofinya. Jangan ada kesan BPKH seakan-akan mau mengelola nilai manfaatnya. Salah menurut saya. Salah kalau dia berpikiran mau mengelola nilai manfaat. Menurut pribadi saya salah. Nilai manfaat itu cukup dia bagaimana membaginya, mengaturnya. Jangan sampai sekali lagi saya katakan orang yang berangkat dibebani, yang sudah berangkat yang belum berangkat tidak kebagian. Ini yang dilakukan oleh BPKH. Maka itu sekali lagi saudara-saudaraku sekalian, kenaikan biaya hari ini bukanlah suatu keniscayaan. Bukanlah satu perubahan yang ujuk-ujuk. Ini adalah suatu pengkajian yang dilakukan oleh Gus Menteri dan kawan-kawan bersama BPKH, namun komunikasinya kurang begitu masif kepada masyarakat sehingga menimbulkan problem-problem hari ini. Saya kira itu dulu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ini sebagai bahan diskusi kita. Akhirnya atas segala kelemahan dan kekurangan tentu saya mohon maaf. Apabila ada yang baik tentu datang dari Allah SWT. Yang terakhir, saudara-saudaraku sekalian, teman-teman semua jangan minder. Jangan merasa masuk perguruan tinggi yang salah. Teman-teman semua adalah orang-orang terhormat. Karena tanpa disadari atau disadari oleh teman-teman semua, ke depan teman-teman akan menjadi penerima, pelayan tamu-tamu Allah, dalam hal ini Duyufur Rahman. Terhormat dalam sisi posisi, terhormat dalam waktu, terhormat dalam agama. Maka itu, saudara-saudara, akan jadi seorang yang terhormat. Siapkan diri Anda sebaik-baiknya untuk menjadi orang yang bisa ada di depan, garda terdepan di dalam melayani Duyufur Rahman. Wallahu muwaffiq ila taufiq thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ayah telah memberikan sedikit banyaknya mengenai gambaran mengapa proposisi biaya haji pada kali ini itu ya cukup meningkat dengan drastis. Tapi sebelum itu saya selaku moderator ingin bertanya terlebih dahulu pada awalnya, pada prinsipnya gitu. Mengapa di Indonesia, khususnya di Indonesia, mengenai pembiayaan atau yang berkaitan langsung dengan haji itu sangat sensitif gitu.
Karena mengacu pada data demografis, memang benar bahwa penduduk Muslim Indonesia saat ini mayoritas mencapai 229,62 juta jiwa atau sekitar 87,2% dari total populasi yang berjumlah 269,6 juta jiwa. Nah, jadi dikarenakan mayoritas dari masyarakat kita itu umat Muslim, jadi ya kalau menurut saya itu wajar jika adanya kenaikan ini mengandung kontroversi gitu. Nah, kemudian dari menurut ini menurut Dirjen PHU Hilman Latif gitu, usulan biaya haji, biaya penyelenggaraan ibadah haji atau biasa disebut dengan BPIH pada tahun 2023 mengusung prinsip berkeadilan dan berkelanjutan bagi semua jamaah haji di Indonesia. Nah, yang jadi pertanyaan pertama itu, ini memang benar mengandung prinsip berkeadilan atau memang ini dipukul rata semua harganya gitu. Jadi semua sama sih itu. Terus yang kedua, mengapa dari pemerintah sendiri tidak melalui secara bertahap mengenai kenaikan biaya haji ini, seperti halnya dilakukan pada bahan bakar minyak yang ada di Indonesia gitu. Karena kalau menurut saya pribadi, kenaikan secara 2 kali lipat ini justru ini yang menjadi kontroversi di negara kita gitu ya. Karena ya menurut saya masyarakat itu cenderung melihat lebih ke angkanya, ke nominalnya. Jadi itu yang merupakan akar dari kontroversi tersebut gitu. Dan bagaimana tanggapan Ayah mengenai itu? Ya, baik. Terima kasih Mas Farhan dan kawan-kawan semua. Tadi sudah saya sampaikan. Pertama kan problemnya komunikasi, gitu. Belum pernah sempat disosialisasikan. Tahu-tahu ada isu Menteri Agama mau meningkatkan biaya haji 70%, 70 kali lipat. Nah, sesungguhnya saudara-saudara sekalian, setiap tahun itu biaya haji itu naik, gitu. Biaya haji itu naik. Kenapa dulu ada guyonan? Kalau dulu BPIH, ONH, ongkos naik haji selalu naik. Nah, begitu tahun ada Undang-Undang 13 2008 dirubah tidak lagi ONH jadi BPIH supaya ada kesan tidak naik. Nah, mestinya saudara-saudaraku sekalian, tadi saya sampaikan BPKH dulu mensosialisasikan kondisi keuangannya. Tadi si Farhan mengatakan, kenapa dia terlalu drastis sehingga menimbulkan persoalan. Kalaupun BPKH akan merubah komposisi pembagian itu, tadi saya setuju dengan Farhan, mestinya tidak 30-70. Paling tidak saya sampaikan kepada masyarakat semuanya, minimal 50-50 dulu lah. Gitu? Kalau itu kenaikan 68 atau 69 juta itu bisa dilakukan, maka separuhnya dibebankan kepada jemaah, separuhnya dibebankan kepada separuhnya diberikan kepada jemaah, separuhnya diberikan kepada yang masih nunggu mestinya. Kan 60, 68, 69 itu karena BPKH hanya mampu memberikan 30%. Kalau 50% kan tidak segitu besarnya. Paling 50 juta kalau 50%. Nah, kalau 50 juta sudah uang setoran awalnya 25, berarti jemaah tinggal menyiapkan 25 juta. Masih ada kemungkinan. Tetapi kalau disuruh nyiapkan sampai 45 juta, 50 juta, itu menurut saya sangat berat. Nah, perubahan itu mesti tidak radikal. Umpamanya tahun ini 50-50, tahun besok 60-40, tahun depan 60-30-70. Sehingga jemaah yang mau berangkat ada kesempatan untuk mempersiapkan diri setelah disosialisasi. Itu yang pertama.
Yang kedua, kalau ini mengatakan unsur keadilan, menurut saya tidak tepat juga. Kenapa? Karena jemaah yang berangkat tahun ini kalau cuma dapat 30%, dia ke depan tidak ada harapan lagi. Gitu? Tetapi jemaah yang nunggu dapat 70%, dia ke depan masih ada harapan. Selama BPKH itu melaksanakan tugasnya dengan baik, maka nilai manfaatnya akan lebih tinggi. Nah, maka itu menurut saya paling tidak 50-50 tadi, jemaah yang tahun ini tidak terlalu berat, tapi jemaah yang akan sudah cukup besar mendapat bagiannya. Ini yang menurut saya harus diperhitungkan. Tapi saya yakin ya, sekali lagi saudara-saudaraku sekalian, ini nanti akan komposisinya 50-50. Sehingga perkiraan saya nanti jemaah itu akan melunasi paling besar 25 juta. 25 juta, 30 juta. Paling besar. Tetapi ini ya tentu akan diskusi panjang. Selama BPKH yang melakukan apa yang saya sampaikan tadi, dia mengelola setoran awal, tidak mengelola nilai manfaat, ini akan terjadi. Tapi kalau tetap mengelola setoran nilai manfaatnya, ini tidak akan terjadi. Kekhawatiran yang dilakukan oleh BPKH itu menurut saya tidak pas. Kenapa saya katakan tidak pas? Kalau ini terjadi seperti ini terus, maka akan menggerus uang pokoknya. Itu tidak mungkin. Karena tidak mungkin uang pokok itu bisa diambil oleh orang lain. Jadi kalau nilai manfaat tidak bisa memenuhi kebutuhan jemaah hari ini, maka dia dibebankan kepada orang yang akan berangkat. Contoh tahun 2024 nanti, karena nilai manfaatnya kecil, sehingga tidak bisa mensubsidi secara penuh jemaah yang akan berangkat tahun 2024, maka akan dibebankan kepada jemaah yang akan berangkat tahun 2024. Tidak bisa BPKH akan mengambilkan setoran pokok yang 25 juta itu, tidak bisa. Itu haknya orang, tidak boleh diganggu-gugat. Selama dia belum berangkat, dia tidak boleh diambil. Kira-kira begitu. Baik, Ayah. Bisa dipahami Pak Ran ya? Iya, bisa. Jadi naif kalau dia mengatakan bahwa uang pokoknya akan tergerus, itu bohong. Haram dia hukumnya mengambil uang pokok itu untuk menutupi biaya haji berjalan tahun ini. Haram hukumnya. Ya, terima kasih Ayah mengenai apa yang telah tadi Ayah berpendapat gitu. Nah, kan kalau menurut data yang saya dapat gitu, menurut Undang-Undang Nomor 8 pada tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh, dalam pasal 47 mengatakan bahwa DPR RI diberikan waktu kurang lebih 60 hari untuk membahas, mengkaji dan memberikan persetujuan atas usulan BPIH yang disampaikan Menag. Lalu kemudian ditetapkan oleh Presiden, gitu kan. Nah, pada saat ini Kemenag sendiri sedang menyampaikan usulan tersebut kepada Komisi 8 DPR RI gitu. Nah, pertanyaan saya itu bagaimana jika pada 60 hari tersebut masih belum mendapat titik persetujuan atau titik dari bisa saya pahami. Permasalahan itu bisa itu harus disahkan atau bahkan disahkan seadanya atau bahkan ditambah lagi waktunya, begitu ya. Terima kasih. Terima kasih Bang Han. Kesepakatan pemerintah dengan DPR tanggal 14 Februari ini mereka harus sudah mengambil kesimpulan, ya. Tanggal 14 ini mereka sudah mengambil kesimpulan berapa biaya haji. Karena kalau tidak diambil kesimpulan tanggal 14 ini, maka itu akan berdampak di dalam proses persiapannya oleh Kementerian Agama. Maka kita tunggu tanggal 14 ini, Farhan dan kawan-kawan semua, ini kesepakatan mereka. Jadi ini tidak boleh diingkari. Kalau ini dibongkari akan menimbulkan kegaduhan baru. Saya kira begitu. Ya, baik Ayah. Mungkin dari teman-teman sekalian, apakah ada yang ingin dibahas mumpung ada Ayah di sini gitu? Ya.
ingin bertanya, silahkan. Ilma, monggo Ilma itu. Ya, silahkan. Bismillah. Assalamualaikum Ayah. Waalaikumsalam. Sehat ya? Sehat ya, Alhamdulillah. Jadi gini ya, kan tadi Ayah udah jelaskan ya, kenapa biaya haji itu naik, karena untuk menjaga nilai manfaat ini agar terbagi ke seluruh masyarakat Indonesia, begitu ya? Ya. Nah, yang jadi pertanyaan Ilma itu, nilai manfaat ini kan selalu mengalami pengeluaran, yang mana persenan itu selalu naik terus. Nah, apakah nilai manfaat ini tidak ada mengalami penambahan ya? Apakah pemikiran Ilma ini salah atau bagaimana ya? Tolong diluruskan. Betul. Terima kasih Ilman. Apa yang Ilman sampaikan tadi benar. Itulah kritisan Komisi 8. Kalaulah BPKH ini hanya mengelola akumulasi uang setoran jemaah yang terakumulasi 169 triliun itu hanya dengan membeli surat berharga, buat apa ada BPKH? Ya kan? Sama aja ketika dikelola oleh pemerintah, dalam hal ini JNPHU. Nilai manfaatnya tidak lebih dari 5-7%. Sama. Ya bubarkan aja BPKH-nya katanya. Kan gitu kan? Itu kata DPR, bukan kata saya. Nah, kenapa BPKH itu ada? Agar bisa mengelola uang itu tidak saja melalui surat berharga, tapi investasi. Investasi yang lain tetapi aman. Ya, karena ini ada ujungnya tetapi aman. Karena ini uang masyarakat, uang umat. Dia tidak boleh sembarangan. Dia harus care, harus prudent untuk apa? Untuk menjamin keuangannya itu. Nah, sampai hari ini itu belum dilakukan oleh BPKH. Padahal sudah periode kedua. Nah, itulah yang kita dorong terus supaya BPKH, sekali lagi saya katakan, mengelola akumulasi setoran awal itu sehingga bisa mendapatkan nilai manfaat sebesar-besarnya. Tetapi uang itu aman, tidak hanya sekedar asal beli, asal invest saja. Memang ada risiko yang sangat berat di dalam Undang-Undang 34 2014 tentang BPKH. Itu ada klausul mengatakan apabila terjadi sesuatu itu menjadi tanggung jawab rentan bersama, tanggung jawab bersama. Nah, ini yang mengkhawatirkan. Ya kalau itu tidak dilakukan nanti orang sewenang-wenang menurut saya. Kenapa klausul itu ada di dalam undang-undang? Supaya berhati-hati di dalam melakukan investasi, tidak saja menguntungkan tetapi aman. Itu yang menjadi steeringnya, yang menjadi pokoknya. Jadi sekali lagi Mbak Ilman, memang sampai hari ini BPKH perannya tidak jauh berbeda dengan ketika dilakukan oleh BPHU ketika itu. Ada pendapat sedikit teman-teman sekarang yang ingin saya sampaikan. Ada komentar dari kawan-kawan BPKH dan teman-teman orang-orang yang tidak begitu paham. Lo dulu waktu 2010 itu nilai manfaat hanya 2%, dapat 30-20%. Ya karena ketika 2 tahun 2010 itu memang nilai manfaatnya adanya segitu. Karena akumulasi uangnya belum begitu besar. Tahun 2011 juga begitu. Nah, mulai tahun 2012 akumulasinya sudah semakin besar ketika dikelola oleh Kementerian Agama. Semua nilai manfaat itu diberikan kepada jemaah yang berangkat, ya toh? Nah, dampaknya apa? Ya, yang nunggu nggak kebagian. Ya, ini tidak adil. Ini tidak adil menurut saya. Mestinya yang nunggu juga kebagian. Nah, sekarang di Undang-Undang 8 2019 ada klausul harus dibagi, yang nunggu juga harus kebagian. Tetapi tidak dibalik untuk yang nunggu 70%, justru yang berangkat hanya 30%. Di mana letak keadilannya? Orang yang 30% yang jemaah mau berangkat udah tidak mungkin lagi mengharapkan nilai manfaat kan? Karena dia sudah berangkat. Nah, mestinya yang besar itu yang berangkat. Yang tidak berangkat masih ada maka saya masih harapan mendapat nilai manfaat yang lebih besar kalau BPKH bekerja dengan baik. Tetapi paling tidak kalau enggak, dia dapatnya segitu-segitu aja. Nah, sekarang maka saya sarankan minimal 50-50. 50 untuk yang berangkat, 50 untuk yang menunggu, sehingga jemaah yang mau berangkat tahun ini tidak dibebankan terlalu berat, paling nambahnya 25 juta atau 20 juta. Yang nunggu juga dapatnya besar, kira-kira begitu. Bisa dipahami ya? Bisa ya.
Ya. mengenai nilai manfaat udah. Tapi ya beredar kabar katanya Arab Saudi itu udah menurunkan paketan haji itu 30% ya. Bukan Betul. menjadi acuan juga untuk pemerintah nih. Ya. Terus Ilma juga sempat baca di kompas.com katanya udah ada penekanan harga di perhotelan, di akomodasi kayak di transportasi gitu ya. Nah, udah berkurang 2 juta, alhamdulillah kan ya. Akan tetapi ya, kan ada pemotongan hari nih yang awalnya 40 hari jadi 30 hari. Bukankah Ya. itu penunjang untuk pengurangan harga juga ya? Ya, oke, baik. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan yang tajam banget ini. Bagus ini pertanyaannya. Ini harus teman-teman tahu sehingga bisa menjelaskan kepada masyarakat. Pertama, turun 30%, betul. Tahun 2022, layanan masyair yang kita kenal Al-Husna, itu biayanya 5.600. Keluarkan hadis mah, keluarkan hadis mah. Gina. Mbak mendengar nggak penjelasan Gina? Ya, saya ulangi lagi. Betul ada penurunan. Pada tahun 2022, biaya masyair itu 5.600. Hari ini sudah 6.400. Itu yang dimaksud dengan turunnya tadi untuk di luar negeri. Yang 30% yang dimaksud pemerintah Arab Saudi itu untuk warga negaranya. Jadi kalau warga negaranya mau berangkat haji, kalau biayanya 100%, mereka hanya bayar 70%. Yang 30%-nya gratis. Itu untuk warga negara Arab Saudi di Arab Saudinya ya. Itu yang pertama. Bisa dijawab, bisa terjawab ya. Yang kedua, penekan biaya layanan. Yaitu tadi sudah disampaikan dengan gamblang oleh Mbak Ilma. Biaya hotel, biaya transportasi, biaya konsumsi. Itu sudah dikurangi sekitar 2 juta lebih. Dari biaya yang sudah direncanakan oleh Pak Menteri Agama. Alhamdulillah sudah terkurangi, kalau tadi 69 berarti sekarang tinggal 79 dengan dikurangin itu, ya toh? Belum lagi nanti biaya pesawat, mudah-mudahan bisa kurang juga 1 juta atau 2 juta, tinggal 95, ya toh? Nah, terus seperti itu. Nah, kita berharap layanan itu walaupun biayanya dikurangi, tetapi layanannya tidak berkurang. Jangan sampai juga biayanya kurang, layanannya jadi kurang. Umpamanya hotelnya asal hotel-hotelan gitu, jangan sampai begitu. Hotelnya tetap bintang 5, bintang 4. Makannya tetap enak. Yang ketiga, bagaimana kalau layanan itu dihilangkan, dikurangi? Saya kira apa yang sudah menjadi domain kita hari ini, menjadi perhatian kita hari ini, itu menurut saya jangan diganggu-gugat dulu. Jangan ada wacana-wacana lain seperti menghilangkan catering, gitu. Kalau menghilangkan catering itu akan menimbulkan kegaduhan-kegaduhan baru. Harus benar-benar dicermati kenapa catering itu ada. Kalau perlu orang-orang sekarang bertanya dengan senior-seniornya. Kenapa kok pemerintah menyediakan makan bagi jemaahnya? Karena ketika waktu musim haji itu, saudara-saudaraku sekalian, hotel di Arab Saudi itu bukan kayak hotel di Indonesia, ada dapurnya. Dia nggak punya dapur, dia hanya punya restoran-restoran. Nah, kalau jemaah suruh makan di restoran, pertama apakah cocok menunya? Yang kedua, apakah mampu biayanya? Itu pertanyaannya, jangan dianggap enteng. Oh enggak, kan kalau musim haji banyak masyarakat Indonesia yang dari Indonesia jualan di sana. Bagaimana keselamatan yang menjamin sanitasinya itu bagaimana? Maka itulah pemerintah menyediakan makan. Kemarin ditambah makan selama masyair diadakan, ternyata tidak maksimal. Memang dari dulu sudah dicoba. Maka itu ketika masyair itu dibuat dapur di sana. Kenapa makannya dibuat dapur di tiap-tiap maktab? Karena kendaraan nggak bisa masuk ke sana. Kalau dapurnya ada di luar masyair, bagaimana mereka ngirim makannya? Itu sudah terjadi tahun 2015-2016. Ketika jemaah kita bukan tidak dapat makan, tidak bisa masuk makannya. Sehingga jemaah tidak mendapatkan makan, suplai makan. Itu sudah terjadi kok. Nah, jadi menurut saya, jangan membuat kegaduhan-kegaduhan baru dulu. Selesaikan aja yang ini dulu deh.
Nah, yang ketiga sekali lagi mengurangi hari. Bisa, kami nggak mau lama-lama. Pemerintah itu nggak mau lama-lama. Tapi sekali lagi kita ini masuk ke negara orang, masuk ke rumah orang. Ibarat saya ambil contoh kecil, saya mau masuk ke room ini, udah dikasih tahu oleh Farhan, oleh teman-teman, Pak Horiji besok masuk ya Pak Horiji untuk menjadi narasumber. Tapi begitu Farhan berpikir lain, kata Farhan, oh jangan Pak Horiji deh. Kita hari ini Pak Horiji nggak usah boleh masuk. Kira-kira bisa masuk nggak saya? Kira-kira bisa masuk nggak saya? Tolong dijawab, Irman. Nggak bisa. Nah, jadi masuk ke negara orang itu diatur oleh orang. Masa keberangkatan itu kalau yang dia jemaahnya 20%, 220.000 ke bawah, dia juga masa perjanjiannya 15 hari. Apabila 50, 20 hari. Kalau yang di atas 200.000, dia 30 hari. Udah diatur oleh mereka. Kenapa? Slot time pesawat yang akan mendarat itu diatur. Seharinya dari Indonesia berapa, dari Turki berapa, dari Malaysia berapa, diatur. Nah, karena kita ini jumlahnya banyak, maka slot time-nya panjang. 30 hari pemberangkatan, 30 hari pemulangan. 12 hari hajinya. Lebih dari itu nggak ada. Nah, maka itu menurut saya jangan terlalu gegabah. Untuk mengambil kesimpulan, oh haji bisa dilaksanakan cuma 30 hari. Jangan. Kaji dulu dengan baik dampak-dampaknya. Kita masih ingat tahun 2029, ada 5 kloter yang berangkat di luar schedule. Karena tidak mendapat slot time. Yang mestinya dia berangkat dari Indonesia, mendarat di Jeddah, pulang di Madinah, atau mendarat di Madinah, pulang di Jeddah. Tapi ketika tahun 2019, 5 kloter, dia mendarat di Madinah, pulang di Madinah. Kenapa di Jeddahnya tidak dapat slot time, tidak dapat waktu untuk mendarat? Negonya sangat panjang itu negonya. Karena kita kelebihan slot time. Nah, kira-kira begitu. Jadi, yang ada sekarang, jangan diganggu-ganggu dulu, didiskusikan panjang untuk kalaupun mau di tahun yang akan datang. Jangan tahun ini mengurangi makan, mengurangi waktu, masa tinggal, jangan dikurangi dulu. Sudahlah kita selesaikan dulu bagaimana tahun ini jemaah tidak terlalu dibebankan, kemudian yang nunggu juga tidak terlalu mendapat nilai yang kecil. Saya kira begitu, Mbak Ilma. Bisa dipahami ya dan kawan-kawan semua? Bisa ya, alhamdulillah. Ya. Ayah sehat? Alhamdulillah, Masya Allah. Adam sehat, Nam? Alhamdulillah, Pak. Oke. Pak nggak pakai kostum macan, Pak? Hah? Nggak pakai kostum macan? Nanti kan waktunya kan lain. Baik, Ayah, mungkin ada lagi dari Monggo, silakan. kalian Tolong saya digali sebanyak-banyaknya supaya teman-teman bisa mengenai tahu, bisa paham. biaya haji gitu, problematika gitu, yang sedang berkembang pada saat ini, yang sedang viral di media sosial gitu. Nah, sebelum itu Ayah, saya ingin menanyakan terlebih dahulu mengenai usulan ini. Dan jika kan kita semua mengetahui bahwa di Arab Saudi sekarang itu sudah ada kereta cepat gitu ya, yang bisa menghubungkan antara dua kota waktunya menjadi sangat singkat gitu. Misalkan antara kota Mekah sampai ke Jeddah itu kurang lebih 5 atau 6 jam. Dengan adanya kereta tersebut mungkin bisa 30 menit atau begitu. Nah, dengan adanya usulan tersebut, usulan mengenai proposisi biaya haji, apakah sistem kereta Haramain tersebut akan digunakan untuk menjadi transportasi bagi jamaah Indonesia atau tidak begitu ya? Udah, begitu aja. Iya. Ya, baik, terima kasih. Saudara-saudaraku yang berbahagia, wabil khusus Kang Farhan, apa yang ada di benak kita sebenarnya bagus semua ya, bagus semua.
Saya sudah menjalankan, sudah merasakan Mas Farhan naik kereta cepat dari Madinah ke Mekah itu cuma 2 jam. Cuma 2 jam loh. Cepat sekali. Tetapi itu pertama ketika tahun 2019 itu masih terbatas untuk warga negara Arab Saudi. Belum boleh untuk semua orang. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu kosnya lebih mahal, Farhan. Pasti lebih mahal dari menggunakan transportasi darat dan transportasi bus, pasti mahal lah. Nah, kalau itu kita wacanakan, tentu biayanya akan lebih naik lagi. Nah, perlu paham Pak, teman-teman sekalian pahami, ya. Kenaikan ini bukan satu yang mustahil. Ke depan ya, kalau Arab Saudi itu terus menggenjot pendapatan negaranya, tidak tertutup kemungkinan akan lebih mahal dari ini. Ya, tidak tertutup kemungkinan. Kenapa? Hari ini sudah diswastanisasi loh haji dan umroh itu. Ketika diswastanisasi kan profit buntutnya. Nah, inilah yang harus kita antisipasi. Kenapa itu dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi? Pemerintah Arab Saudi tidak lagi bisa mengandalkan minyak bumi untuk sebagai income-nya, income utamanya. Karena minyak bumi sekarang sudah kan makin harganya makin udah nggak jelas. Terus produksinya sudah makin turun. Nah, kalau ini dilakukan swastanisasi, sekali lagi profit. Nah, kemungkinan peningkatan fasilitas layanan itu ada. Nanti umpamanya Arafahnya semakin nyaman, Musdalifahnya semakin nyaman, Minanya semakin enak, itu ada kemungkinan. Tapi sekali lagi, kos biayanya akan naik, akan dibebani kepada jemaah. Kenapa saya katakan demikian? Kenapa sampai detik ini Arbusna itu belum ada pengembangan? Pertama, karena belum ada kesepakatan ulama Arab Saudi dan internasional bahwa tempat Arafah itu bisa ditingkatkan umpamanya ya. Apakah boleh orang wukuf di atasnya ada tembok? Boleh nggak kira-kira begitu kan? Itu belum ada kesepakatan. Itu pertama. Jadi bahasanya itu belum ada persetujuan ulama untuk meningkatkan fasilitas layanan di masair itu. Yang kedua, biayanya. Biaya investor mana, kata Menteri Haji ketika saya masih direktur dan waktu menjabat masih direktur, saya tanya, kenapa tidak ditingkatkan layanan di Arbusna itu? Pak Direktur katanya, kami bermaksud demikian, tetapi investor mana yang berani mengambil proyek itu, sementara proyek itu dipakai cuma 1 hari. Biayanya besar, income-nya nggak ada katanya. Proyek pengusaha mana yang mau katanya. Kalau ada, ayo kita kerjain. Jadi dampaknya apa maknanya di situ? Kalaupun itu ditingkatkan layanannya, saya pastikan biaya haji akan mungkin 2-3 kali lipat dari hari ini. Itu juga. Nah, yang ketiga, saudara-saudaraku sekalian, apakah mungkin kita bisa menambah jumlah jemaah kita? Mungkin. Kenapa tidak? Tapi selama layanan Arbusna itu sudah meningkat, kalau hanya sampai hari ini dengan 221.000 jemaah saja, kita ngantri buang air kecil sudah 15-30 menit. Kalau orang seusia Farhad dan kawan-kawan, mungkin masih bisa kata orang tua kita, udah kalau kamu udah bisa nahan kencing atau buang air besar, kantongin aja batu. Iya kan? Nah, ini kan tidak mungkin dengan usia lanjut yang hari ini 62.000. Jangankan kantongin batu, kantongin tangan cewek cantik pun tetap aja dia kencing buang air besar. Jadi kira-kira begitu, Farhan. Ya baik Ayah, tadi kan sedikit menyinggung juga mengenai kuota haji gitu. Sementara pada fakta kuota haji tertinggi yang diberikan pemerintah Arab Saudi kepada Indonesia selama 7 tahun terakhir, yaitu yang paling tinggi yaitu jatuh pada 2019, yaitu sebanyak 231.000 jemaah. Dan
kan sekarang naik gitu dari tahun sebelumnya pada tahun 2020 bahwa Indonesia hanya diberikan 100.051 jemaah dan sekarang itu menjadi 221.000 jemaah gitu yang diberikan kuota yang diberikan dari Arab Saudi ke Indonesia. Nah, yang saya ingin tanyakan itu apa faktor yang diberikan, faktor kenaikan jamaah tersebut yang diberikan dari pemerintah Arab Saudi kepada Indonesia gitu. Dan apakah kuota ini pasti kan sewaktu-waktu bakal berubah gitu ya. Tidak hanya tahun sekarang, tetapi bisa saja tahun depan itu menurun atau bahkan lebih dari tahun sekarang. Nah, apakah dengan berdampaknya kuota yang diberikan pada tahun ini besar, itu berdampak tidak kepada kenaikan proposisi haji yang diusulkan oleh Kemenag gitu. Ya, baik. Terima kasih, Farhan. Pertama, ingin saya sampaikan, kuota terbesar itu ketika saya menjadi Direktur Bina Haji, Bang. Tahun 2019. 231. Gitu? Bagaimana bisa bayangkan teman-teman, seorang Khairizi harus menyiapkan bersama teman-teman yang lain sebanyak 231.000 itu. Sementara KPK tetap mengawasi. Iya kan? Itu saya, kenapa saya on the track ketika saya melaksanakan tugas saya? Karena saya khawatir dengan KPK. Pada prinsipnya khawatir dengan KPK, bukan khawatir dengan Tuhan. Kadang-kadang sirik juga saya gitu ya. Tapi ya kenyataannya begitu. Kalau saya nggak hati-hati, saya bisa ditangkap oleh KPK. Karena peluang untuk mencari keuntungan itu besar sekali di haji itu. Tetapi alhamdulillah sampai saya pensiun, saya ketemu dengan kawan-kawan ini, saya bisa semeringah, saya bisa senang karena saya menjalankan tugas saya dalam aturan regulasi yang jelas. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara-saudaraku Farhan yang saya cintai, kuota haji itu kan merujuk kepada keputusan organisasi Konferensi Islam Dunia tahun 87. Gitu? Apa bunyinya? Setiap 1.000 penduduk muslim di satu negara hanya mendapat 1 porsi jemaah. Saya ulangi ya. Setiap 1.000 penduduk muslim di satu negara, dia hanya mendapat 1 porsi jemaah haji. Nah, ketika tahun 2019 itu, kita penduduk kan 221 juta. Maka kita dapatnya 221. Kemudian kita mendapat tambahan 10.000, maka dia menjadi 231. Apakah tambahan itu given? Tidak. Tambahan itu tidak given. Dia sangat tergantung dengan diplomasi kita. Tidak saja diplomasi kenegaraan, tetapi diplomasi individu. Diplomasi kekeluargaan. Karena Arab Saudi itu lebih mengedepankan diplomasi kekeluargaan daripada diplomasi kenegaraannya. Nah, ini yang perlu dipahami oleh teman-teman kita sekarang, oleh pejabat-pejabat sekarang. Nah, pertanyaannya, apakah itu tidak membebankan jemaah? Saya kira layanan itu sangat tergantung. Tetapi kita tidak punya kewenangan untuk mengintervensi, yes. Tapi kita hanya punya kewenangan untuk bernegosiasi. Jadi kalau ada kata orang, kalau umpamanya Arab Saudi tidak mau mendengarkan kita tidak usah ngirimkan jemaah. Haji tidak akan berhenti. Jangan salah loh. Kalau Indonesia tidak ngirim, apakah Arab Saudi menutup haji? Tidak. Karena masih banyak negara yang lain kok. Jadi kalimat-kalimat itu menurut saya tidak usah dilontarkan oleh pejabat-pejabat sekarang. Karena kita tidak mampu mengintervensi mereka. Tapi kita bisa mampu melakukan negosiasi diplomasi kekeluargaan, bukan diplomasi kenegaraan. Kalau diplomasi kenegaraan itu sudah jelas. Nah, ini yang mestinya disampaikan kepada pemerintah Arab Saudi. Apakah kita bisa tawar dengan karena kan
layanan itu tidak dibawa langsung oleh negara. Kan sudah diberikan kepada syarikat, kepada swasta. Nah, sekarang bagaimana kita bisa melakukan komunikasi kita dengan swasta-swasta tadi? Kita sampaikan, kami ini negara disiplin, negara yang tertib, negara yang banyak jamaahnya, yang menguntungkan kalian, kalau kalian bisa melayani kami dengan baik, insya Allah nanti kalian dapat untung yang besar. Kami juga bisa melayani jemaah kami dengan itu yang dilakukan. Tidak dengan mengancam. Kalau dengan mengancam kita akan tersingkir. Orang yang memberangkatkan haji bukan kita saja, jadi tidak ada bahasa kata, oh kalau umpamanya kita tidak diperhatikan oleh jemaah oleh Arab Saudi, mendingan kita tidak usah berangkat. Tidak bisa berkata kayak gitu. Mereka punya regulasi sendiri. Maka kemarin waktu saya sampaikan, pernah kan saya sampaikan, di samping ada regulasi yang kita buat menurut Undang-Undang 8 2019, tapi dia ada juga Taklimatul Had, aturan regulasi negara pemerintah Arab Saudi. Itu yang kita taati. Nah, jadi sekali lagi Mas Farhan, bisa saja itu mempengaruhi biaya, tetapi tidak secara ini pasti hanya sekedar menyampaikan berdiplomasi secara kekeluargaan. Saya kira begitu, Mas. Ya, baik, terima kasih Ayah. Mungkin saya sekarang lebih ke audiensnya gitu. Di sini juga sudah ada Pak Aronas, Sekjur MHU yang sudah masuk gitu. Selamat datang di forum diskusi kami, Pak. Bila mana Bapak ingin mendiskusikan gitu bersama kami, mangga silahkan. Terima kasih. Ini masih lagi di lokasi agak ramai. Oh, iya Pak. Lanjut aja dulu. Ya. Pak Dir, terima kasih Pak Dir. Baik, terima kasih Bapak. Dikasih kesempatan ini. Apaan? Iya, apaan lagi di tempat yang agak ramai. Terima kasih. Oke, baik. Arhan, Lanjut, Pak Nan. Ya, siap. Mungkin dari teman-teman sekalian ada tadi yang raise hand siapa? Fahri ya kayaknya ya. Siapa tadi? Fikar. Ya, silakan Fikar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ayah. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin berpendapat. Mohon maaf juga moderator. Tadi kan disampaikan katanya kenaikan kuota bagi jemaah haji Indonesia itu kan kemungkinan bisa dilakukan ya. Nah, apabila itu terjadi, apakah nantinya tidak akan terjadi suatu insiden ketika di sana seperti yang terjadi ketika di tahun 2015 yang ada kejadian sekitar 2.000 lebih jemaah yang meninggal di Mina. Nah, seperti itu Ayah. Ya. Baik, makasih Kang Fikar. Pertanyaannya cukup baik, cukup menyentuh. Tadi sudah saya sampaikan, kemungkinan jemaah kita untuk ditambah tidak tutup kemungkinan karena selama kita melakukan negosiasi, selama kita melakukan diplomasi, baik diplomasi kenegaraan maupun diplomasi kekeluargaan. Tapi alangkah baiknya kalau kita punya ini ya melakukan diplomasi kekeluargaan. Ini jauh lebih jitu. Pertanyaannya, apakah kalau jemaah kita ditambah tidak menimbulkan suatu kemudaratan? Tentu saya sampaikan tadi, selama Armusna itu tidak ditingkatkan layanannya, tentu akan menimbulkan mudarat. Kenapa saya katakan demikian? Tahun 2019 itu hampir 17 kloter itu tinggalnya di Mina Jadid. Di luar Mina Jadid itu sudah problem. Karena Mina Jadid ke tempat pelontaran itu tidak kurang 7 km. Sehingga banyak yang mengeluh. Bagaimana kalau jemaah kita jemaah yang usia lanjut. Itu kan problem. Yang kedua, kalau tidak ditingkatkan fasilitasnya, maka banyak jemaah yang tidur di luar tenda. Kalau kemarin dengan 100.000, itulah yang sebenarnya rasio yang sebenarnya. Tidak lebih dari 1 juta di Arafah itu, di Mina itu.
Tetapi dengan kuota normal, itu yang menginap di Arafah di Mina itu 3 juta orang. Bayangkan 3 juta orang itu menginap di sana. Jadi kalau kemarin 2022 itu merasa nyaman, itulah rasio yang sesungguhnya. Jemaah haji itu tidak boleh lebih dari itu. Tetapi kan tuntutan negara lain, umat Islam itu kan selalu tinggi. Sehingga jemaahnya sekarang, kalau 2023 ini bisa dilaksanakan, itu tidak kurang 3 juta manusia akan kumpul di sana. Maka jangan heran kita tidur di luar tenda, kemudian kita buang air besar, buang hajat kita ngantri sampai 30 menit, 40 menit. Kenapa? Fasilitasnya cuma segitu-segitunya. Nah, maka itu sekali lagi harus dicermatin benar kalau kita mau menambah jumlah jemaah kita. Supaya apa? Supaya jangan mengorbankan jemaah kita. Betul, orang banyak mau meninggal di sana, tetapi Arab Saudi juga kan tidak mau ketempuan. Masa semua orang mau meninggal di Arab Saudi, gimana nguburnya? Ya kan begitu. Jadi perhitungan-perhitungannya, maka saya sampaikan, forum ini sangat baik, teman-teman bisa tahu. Maka itulah perlunya saya sampaikan dengan teman-teman, satu kebanggaan buat teman-teman semua menjadi mahasiswa prodi MHU ini. Tidak banyak, tadi disampaikan oleh Farhan, nanti saudara-saudara ini akan menjadi corong agen-agen tentang haji dan umroh. Hari ini banyak orang tahu tentang fikihnya, tetapi tidak tahu tentang regulasinya. Ada orang tahu tentang regulasinya, tetapi tidak tahu tentang fikihnya. Nah, hari ini dengan adanya manajemen haji dan umroh khususnya di MHU Sunan Gunung Jati, ada tenaga-tenaga profesional yang disiapkan. Sehingga menjadi orang yang paham regulasi dan juga paham tentang fikihnya. Sehingga tidak berdampak kepada jemaah secara langsung, sudah dipikirkan dari awal. Saya kira begitu, Mas Fikar. Ya, terima kasih Ayah. Ya mungkin dari Tung Insan ada hal yang perlu didiskusikan mengenai proposisi biaya haji. Oh, ini ada banyak yang raise hand. Ini ada Hana, ada Hasna, ada Farhan Ibadur Rahman Syam, ada siapa ini? Silahkan, mau siapa dulu? Tadi Fahri yang pertama. Oh iya, silahkan Fahri. Ceng Fahri. Fahri? Ya, ya. Assalamualaikum, Ayah. Sehat, Fahri? Alhamdulillah baik. Kangen saya sama kamu, Fahri. Ya, izin bertanya. Ya. Bukan bertanya sih, lebih ke berpendapat ya. Ya. Karena mengikuti alur diskusi tadi, seolah-olah udah kejawab semua tentang isu-isu teh. Kayak bingung mau nanya apa, udah kejawab pokoknya mah. Cuman yang jadi pemikiran tuh kayak lebih biaya tentang masalah biaya haji. Kan kalau misalkan tadi disinggung dari segi fikih ataupun dari segi Qur'annya juga manistata'as yang mampu, baik menurut Imam Syafi'i mampu secara keuangan, Imam Hanafi secara kesehatan, ataupun secara Imam Hambali-nya tentang keuangan dan kesehatan. Nah, untuk tidak meribatkan secara sistem dan dengan tidak merusak juga 4 pilar tentang kebebasan beragama, itu gimana ya? Kalau misalkan biaya haji dibebankan semua kepada jemaah supaya waiting list ini tuh tidak terlalu banyak, karena menurut Fahri ya dengan adanya kenaikan ini tuh kendalanya tuh untuk ke depan biaya lebih naik dan waiting listnya panjang, jadi kayak apa ya, bayarnya mahal tapi untuk pemberangkatannya juga lama. Kabupaten Bandung kan udah 23 tahun sekarang, nah itu juga menjadi problem. Nah gimana kalau misalkan ini mah pendapat saya ya, biaya haji itu dibebankan kepada jemaah haji seluruhnya. Untuk apa? Secara kalau misalkan di dalam perkuliahan kemarin, yang dimampukan kepada jemaah itu 25 ataupun 35 juta dengan pelunasan. Tapi sekarang secara kalau misalkan tahun kemarin 75 juta itu dibebankan semua kepada jemaahnya. Untuk apa? Ya karena supaya
Kementerian Agama dan BPKH pun aman-aman aja. Kalau misalkan tadi bahasanya, kalau misalkan kitanya berbisnis pasti ada keuntungan, kalaupun politik ada kepentingan ataupun yang lainnya, nah itu pun bisa dikatakan tidak akan seperti itu. Lalu benar juga tadi yang dikatakan Ayah, segala sesuatu harus ada komunikasi, yang memang komunikasinya jelek kepada masyarakat, yang menjadikan opini-opini masyarakat khususnya di mahasiswa menjadi berantakan, ini gimana, ini gimana, ini gimana. Nah, terus dengan kemarin juga Ayah ada bahasa Undang-Undang nomor 8 2019 itu harus ada yang diamandemen ataupun ada yang dirubah. Nggak tahu pasal berapa, ayat berapa. Nah, itu juga menurut Fahri menjadi alasan gitu, kenapa si Dirjen Haji yang tahun sekarang itu nggak konsisten dengan undang-undang apabila kebentrokan ataupun biaya haji yang membengkak seperti ini. Karena Fahri sepakat dengan biaya haji yang memang naik sekarang, tapi ya alasannya tuh seperti apa, maksudnya seperti apa tuh, secara pikirnya udah dapat, secara Qurannya udah dapat, mampu gitu kan, dan itu pun menjadi pengurangan ke waiting list. Jadi jemaah haji Indonesia lebih paham bahwasannya dimampukan di sini tuh lebih kepada menurut Imam Syafi'i, yaitu dari keuangannya dulu gitu. Ya. Gitu sih Baik. pendapat saya Pak ya. Baik, terima kasih Mungkin bisa Fahri. diluruskan Bagus, apakah ada bagus. kesalahan ataupun apa. Bagus. Terima kasih. Bagus. Nah. Jadi gini, ingin saya sampaikan kepada kawan-kawan semua, khususnya Fahri. Sistem Peskam-Pesep ini adalah satu sistem yang sampai hari ini masih sangat prudent, masih sangat bisa dipertanggungjawabkan, ya tak? Kenapa itu saya katakan prudent masih sangat bisa dipertanggungjawabkan? Pengalaman kita ketika kuota kita itu kurang pada kisaran tahun 2008, 2009, kita tidak melakukan sistem pendaftaran, ya. Kita hanya apa yang disampaikan oleh Fahri tadi, ya sudahlah pokoknya berangkat tahun ini, daftarnya tahun ini, yang bisa daftar nanti ya bisa berangkat. Nah, ini banyak mudaratnya, Fahri. Karena orang rebutan. Gitu? Enggak, maksudnya bukan kayak gitu Ayah. Jadi kayak gini, kita kan waiting list-nya udah terlalu banyak nih, udah sampai 20 tahun untuk menunggu. Jadi minimal 10 tahun ke depan, kita tuh lebih mengurangi dulu jemaah-jemaah haji yang untuk daftar. Jadi jemaah-jemaah haji yang udah daftar, bisa berangkat dulu. Jadi kuota haji tuh nggak terlalu waiting list-nya, jadi menurun dari sampai 20 menjadi 10 gitu kan. Nah gitu sih maksudnya. Makanya ingin saya sampaikan asbabul nuzulnya dulu nih. Asbabul nuzulnya dulu. Nah, ketika itu menimbulkan mudarat, maka dilakukan pendaftaran, ya toh? Pendaftaran namanya pendaftaran sepanjang tahun. Untuk apa? Pertama pengamanan. Pengamanan terhadap jemaah ini agar tidak terjadi bentrokan setiap mau berangkat. Jadi menggunakan Peskam-Pesep, ya toh? Siapa daftar duluan berangkat duluan, siapa berangkat belakangan daftar berangkat belakangan. Belum ada persoalan-persoalannya, Fahri. Nah, ketika itu dilakukan, ternyata ini dilakukan oleh oknum-oknum yang tadinya hari ini Fahri yang daftar, tahu-tahu karena ada saudaranya, kasihan sama saudaranya, ganti namanya saudaranya. Wah, kalau begitu nggak bisa berdasarkan KTP saja. Ini harus ada jaminannya. Jaminan pertamanya itu hanya 5 juta, Fahri. Bukan 25 juta seperti hari ini. Jadi setiap orang mendaftar, ada setoran awalnya 5 juta. Ternyata masih dijual belikan. Hari ini namanya saya yang mendaftar 5 juta, besok namanya Fahri, karena Fahri berani nyogok saya jadi 7,5 juta atau 10 juta. Nah, terus begitu akhirnya ditetapkanlah 25 juta setoran awalnya, gitu. Nah, maka adalah namanya pendaftaran sepanjang tahun. Gitu. Nggak boleh ditutup sepanjang tahun. Undang-Undang 8 Undang-Undang 13 2008 mengatakan pendaftaran sepanjang tahun. Jadi nggak boleh ditutup. Nah, ternyata terjadi perubahan Undang-Undang 8 2019, kalimat itu masih ada. Karena masih aman. Muncullah bahasanya
pendaftaran itu sepanjang tahun. Nah, maka selama di dalam undang-undang itu ada klausul itu, pemerintah nggak bisa memberhentikan. Kalau dia memberhentikan pendaftaran itu, maka jadi pidana, Pak Hari. Karena dia tidak menjalankan undang-undang. Maka tadi Pak Hari benar katakan ada kemungkinan Undang-Undang 19 itu akan ditinjau ulang untuk bagaimana kita bisa membuat regulasi yang lebih prudent lagi sehingga jemaah ini tidak semakin banyak nunggunya. Ya, tidak semakin panjang nunggunya, tetapi melalui undang-undang, Pak Hari. Nggak bisa kita ujuk-ujuk mempunyai Kementerian Agama, oh karena masa tunggunya sudah 90 tahun, mulai hari ini pendaftaran kita tutup. Melanggar dia, bisa dipidana dia. Iya toh? Jangankan menutup, membuat jangka waktunya tidak 24 jam saja banyak yang protes. Maka sekarang kan pendaftaran itu kan 24 jam setiap hari. Jadi kalau orang mau mendaftar, kapan saja, di mana saja bisa. Nah, tapi kesannya seakan-akan negara, pemerintah membiarkan. Bukan membiarkan. Regulasi, undang-undang. Andai kata undang-undang itu tidak mengatakan pendaftaran itu sepanjang tahun, tentu sudah kita hentikan. Tentu sudah kita hentikan untuk menunggu dulu lah. Yang penting yang ini habisin dulu, jangan nambah-nambah terus. Kira-kira begitu, Pak Hari. Ya, baik ya. Ya. Mungkin saya sedikit menambahkan tadi mengenai pertanyaan yang dilontarkan oleh Pak Hari gitu. Karena kan kalau menurut saya itu jika budaya kita itu kan bukan budaya mengantri gitu, tapi budaya kita itu adalah siapa cepat ya dapat gitu. Jadi pada prinsipnya mengantri saja sudah banyak yang protes gitu. Kenapa ini lama? Kenapa ini jadi masyarakat sendiri sudah mulai begitu, apalagi ini di stop dulu gitu mengenai pendaftaran haji gitu. Enggak, itu bakal menjadi polemik yang baru seperti itu. Kalau dari saya seperti itu. Ya. Oke. Saya izin menyanggah ya. Ya, ini maksudnya silakan. Kita bukan berarti menyetop untuk pendaftaran. Saya juga udah tahu kalau pendaftaran nggak boleh di stop karena udah ada undang-undangnya. Yang jadi permasalahan itu ketika warga masyarakat khususnya di perkampungan ketika melihat biaya pendaftaran untuk sekarang gede, pasti saya nyiapinnya udah segini tapi kok sekarang gede, berarti kan mikirnya nanti dulu. Jadi untuk menghambat sebenarnya dengan biaya haji sekarang gede itu lebih untuk menghambat si orang-orang untuk mendaftar. Jadi misalkan kalau tahunnya itu dari warga Indonesia, misalkan Kabupaten Bandung, dari warganya itu yang daftar 50%, bisa menjadi 30 atau 25% per tahun yang mendaftar haji. Jadi untuk waiting list-nya juga kan agak melambat gitu. Nggak terlalu, maksudnya nggak terlalu banyak, jadi lebih mikir kepada biayanya itu sendiri gitu, bukan berarti harus di stop. Lalu yang itu juga kenapa tadi ada kepikiran kenapa dibebankan semua kepada jemaah, karena dilihat yaitu tadi BPKH sendiri belum bisa memaksimalkan secara peluang untuk mengoptimalkan biaya haji itu sendiri gitu ya. Makanya saya berpendapat lebih baik ya udah dana biaya haji itu dibebankan aja semua kepada jemaah haji karena emang bersinggungan dengan kemampuan itu sendiri gitu, mampu. Ya, baik. Terima kasih. Jadi saya ambil jalan tengah gini ya. Sebenarnya begini, 25 juta itu sudah mampu mereka. Gitu. Istitoah mereka, karena mereka pertama sudah bayar 25 juta sebagaimana yang ditentukan oleh pemerintah. Yang kedua mereka sudah nunggu, sudah istitoah itu sebenarnya mereka itu. Persoalannya hari ini bebannya terlalu berat. Ketika BPKH melakukan komposisi 70-30. Andai kata BPKH melakukan komposisi tidak langsung 70-30, itu mungkin tidak jadi problem. Problemnya karena BPKH melakukan komposisi 70-30 yang selama ini 30-70. Nah, mestinya paling tidak 50-50 saya bilang tadi, 50-50 dibebankan kepada jemaah, 50 dibebankan kepada BPKH. Nah, ini mungkin jalan yang paling harmonis menurut saya.
Tapi ini akan terjadi menurut saya, insya Allah nanti tanggal 14 nanti komposisinya akan seperti itu saya kira. Bahkan bisa lebih dari itu. Jadi kalau ada kesan orang yang nyetor 25 juta itu belum istitoah, itu menurut saya kesan yang salah. Karena aturan kita setoran awal untuk berangkat haji itu 25 juta. Iya toh? Walaupun prinsipnya hari ini sudah menjadi 98 juta, 99 juta. Istitoahnya apa? Dia nunggu loh 10 tahun, 15 tahun loh. Kan istitoah itu. Nah, sekarang bagaimana ada keadilan? Ada keadilan yang dilakukan oleh BPKH untuk melakukan posisi itu seadil mungkin. Mana menurut saya tadi sekali lagi saya sampaikan, mestinya yang lebih besar itu cuma yang berangkat tahun ini yang dapat, karena dia tidak ada lagi harapan untuk mendapatkan nilai manfaat. Tapi kalau orang yang nunggu ini kan ada harapan untuk mendapatkan nilai manfaat yang lebih besar itu kan banyak. Orang dia masih 10 tahun, 15 tahun yang akan datang. Sekali lagi, selama BPKH ini bekerja dengan baik. Tapi kalau bekerjanya cuma sampai hari ini, ya tidak tertutup kemungkinan tidak akan dapat apa-apa yang akan datang itu. Tapi kalau untuk menggerus uang pokoknya, bohong. Itu saya sekali lagi saya katakan bohong. Karena uang pokok itu tidak boleh diganggu-gugat, karena itu hak jemaah. Masa uangnya Pak Hri mau diambil untuk menutupi saya berangkat tahun ini, kan nggak boleh. Itu yang namanya tidak istitoah. Ya. Justru ini negara membuat kita tidak istitoah. Saya kira begitu. Bisa dipahami ya? Ya. Ini saya ngomong nih radikal ini. Ya, karena di dalam kampus saya ngomongnya. Ya, baik ya. Mungkin itu mengenai tadi apa yang Pak Hri sampaikan. Untuk selanjutnya ini ada 3 penanya terakhir. Ya. Ini silahkan. Siapa yang mau duluan? Izin bertanya. Siapa nih? Tajul. Siapa? Siapa Mana? tadi? Hana ya. Iya, silahkan Hana. Ya. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator Kang Farhan. Salam hormat kepada Pak Sekjur dan juga Ayah. Semoga Ayah sehat selalu ya, Ayah. Amin, amin. Kita kan udah ngebahas panjang nih ya, Ayah, dari awal tadi termasuk pendapat-pendapat teman-teman juga di sini. Nah, kemudian Ayah yang jadi pertanyaan Hana tuh, tadi Ayah sudah menyampaikan bahwa komunikasi sebetulnya ya, yang harusnya jadi pertimbangan gitu, yang harusnya lebih diperhatikan lagi dalam menentukan kebijakan maupun dalam memberikan masukan gitu ya Ayah, ataupun usulan-usulan. Nah, Ayah, kita selaku mahasiswa MHU, selain itu juga sebagai warga negara Indonesia, seperti itu Ayah. Nah, sebetulnya kayak bagaimana sih peran kita seharusnya, kemudian untuk memberikan juga ya pencerahan kepada masyarakat gitu Ayah, karena banyak juga masyarakat yang bertanya kenapa kayak iya gitu pemerintah tuh menaikkan secara tiba-tiba dan lain sebagainya seperti itu. Nah, ke kita bagaimana gitu Ayah peran yang sesungguhnya yang harus kita jalankan agar pemerintah juga tidak selalu mengambil keputusan secara sepihak gitu Ayah, tapi juga harus mengetahui bagaimana nih kondisi masyarakatnya gitu. Kemudian istitoah yang dimaksud tuh dengan nominal seberapa gitu Ayah, agar ya kita juga lebih perhatian lah gitu terhadap negara kita, terhadap haji umroh khususnya Ayah. Ya. Itu. Terima kasih. Terima kasih Hana. Ini kita sudah on the track Hana ya. Kita sudah on the track, teman-teman mencari informasi, menggali informasi sebanyak-banyaknya termasuk dari Ayah. Mudah-mudahan informasi dari Ayah ini sebagai bekal teman-teman, bukan saja hari ini, tapi yang akan datang. Amin. Jadi pada prinsipnya kita melayani masyarakat itu, melayani umat itu komunikasi pada dasarnya. Sebagai pejabat publik itu harus banyak komunikasi. Saya perlu dipahami ketika saya memutuskan keputusan Menteri Agama 660 itu, saya jam 12 malam sampai jam 2 malam itu masih komunikasi dengan para tokoh agama untuk menyampaikan bahwa tahun ini kita tidak memberangkatkan haji dengan alasan bla 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 bla. Alhamdulillah selesai. Nah, ini mungkin tidak dilakukan, komunikasi ini tidak dilakukan. Yang kedua, dilakukannya terlalu radikal. Terlalu radikal, membalikkan antara 30 dengan 70 menjadi 70 dengan 30. Nah, ini yang menjadi problem.
Menurut saya, sekali lagi, kalaupun itu mau dilakukan secara bertahap dan disosialisasikan mulai hari ini, mulai tahun depan, tahun 2024, mohon kepada jemaah haji Indonesia yang akan berangkat untuk mempersiapkan dirinya, komposisi bantuan dari BPKH hanya bisa 30%. Itu mestinya disampaikan, sehingga masyarakat punya kesempatan untuk mempersiapkan diri. Ya toh? Tapi kalau ujuk-ujuk, bagaimana mungkin orang bisa mempersiapkan diri dalam waktu 2 bulan dengan biaya yang sangat besar, 40 sampai 50 juta itu. Kalau dia berangkat sendirian, kalau dia berangkat berdua, kalau orang kementerian orang pegawai negeri dan pengusaha, dia bisa utang. Tapi kalau orang yang diberangkatkan oleh anaknya, bagaimana? Justru ini membuat jemaah tidak istiqomah. Akhirnya orang ngutang, orang minjem, orang minta-minta. Kan jadi nggak istiqomah. Ini cara berpikir yang salah menurut saya. Tapi sekali lagi, inilah yang menjadi pelajaran buat teman-teman mahasiswa. Di dalam kita mengambilkan kebijakan publik, jangan segan-segan banyak melakukan komunikasi. Kunci kesuksesan haji itu 3. Komitmen, komunikasi, dan integritas. Kalau yang melaksanakan haji itu punya 3 visi itu, insya Allah jemaah tidak akan terlantar dan masyarakat tidak akan gaduh. Saya kira begitu, Hana. Baik, Ayah. Kita kan sebagai masyarakat gitu, Ayah maunya kan seperti itu ya, kayak pemerintah memberikan informasi kepada kita gitu. Namun kenyataannya kan kita belum mendapatkan hal tersebut gitu, Ayah. Nah, cara apa sih gitu agar ya pemerintah juga bisa melakukan perbaikan gitu, Ayah, ke depannya. Nah, besar juga ya harapan kami kepada Ayah gitu, Ayah bisa menyampaikan aspirasi dan masukan dari kita gitu, Ayah. Kalau mereka bertanya dengan saya sangat welcome. Saya sangat welcome. Seperti hari ini saya diminta oleh Farhan untuk dibicara di forum ini. Saya oke, saya bilang, kita jalankan. Tapi problemnya kan mereka tidak tabayun. Saya tidak tahu apa dengan saya saja, mungkin dia bertanya dengan yang lain, ya mudah-mudahan seperti itu. Ya toh? Nah, maka itu tabayun itu perlu. Bertanya itu perlu. Apa sih sesungguhnya yang terjadi hari ini? Kok tahun-tahun lalu tidak terjadi gitu. Nah, ini yang perlu dilakukan. Ya, kalau saya pada prinsipnya kapan saja diminta saya siap. Tapi kalau saya banyak Hana dan kawan-kawan semua ya, media semua minta saya bicara. Tapi saya tidak ingin menambah kegaduhan. Kalau saya ngomong pasti tambah gaduh karena apa yang saya omongkan ini kadang-kadang tidak sepakat dengan pemerintah. Gitu? Nah, lebih baik saya diam, saya sampaikan kepada orang-orang tertentu yang minta pendapat dengan saya sampaikan secara pribadi kondisinya. Apa yang beredar hari ini di tengah masyarakat, Hana dan kawan-kawan semua, mohon maaf, mudah-mudahan saya tidak riak, itu sudah saya cekokin mereka. Saya cekokin mereka bahwa kondisinya itu kayak begini. Kalau ada kesan akan menggerus modal pokok, saya bilang bohong. Bohong dia. Kenapa? Modal pokok itu tidak boleh diganggu oleh siapapun. Modal pokok itu uang jemaah. Yang boleh diganggu itu adalah yang boleh dilakukan pembagian itu hanya nilai manfaat. Uang setoran awal, akumulasi setoran awal itu hanya boleh dikelola. Dikelola dengan aman dan mendapatkan nilai manfaat yang sebesar-besarnya. Itu tugasnya BPKH. Bukan mengelola nilai manfaatnya. Nilai manfaat itu dibagi oleh BPKH supaya ada keadilan. Tapi keadilannya bukan keadilan seperti hari ini 30 yang berangkat, 70 yang nunggu. Mestinya yang berangkat ini yang lebih besar dapatnya, yang nunggu itu karena dia masih ada harapan sekian puluh tahun lagi ke depan. Selama BPKH itu mengelolanya dengan baik, maka nilai manfaatnya akan lebih besar. Ya kayak begitu. Logika berpikirnya seperti itu mestinya. Bisa dipahami? Ada yang lain tuh masih banyak tuh Ya, ada. mungkin. Baik, Ayah. Terima kasih Mungkin banyak, Ayah, Ayah. Tajul ingin Ini bertanya. satu lagi. Tajul Saya dulu. izin Lagi bertanya. terakhir ya. Tajul dulu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Izin ayah, mohon maaf saya masuk forumnya telat. Terima Nggak kasih. apa-apa. Karena Memberikan giginya udah hilang kepercayaan. satu misalnya. Ya. Udah tua ya, udah tua. Oke. Izin ayah, saya ingin bukan bertanya, bukan menyanggah, tapi saya ingin menyelaraskan apakah pemahaman saya termasuk radikal dengan menerima kontroversi tentang dana haji yang naik begitu keras gitu ya. Itu menurut saya pribadi ya, dengan kalau misalkan orang yang tahu gitu, orang yang ahli gitu ya, sebagai pengelola seperti ayah gitu yang sudah mengalami, tentunya ayah sendiri ketika menerima ataupun mendengar tidak terlalu panik gitu ya. Kalau itu kan ayah gimana ya? Ayah yang menjalankan, ayah yang mengetahui itu jalannya gimana. Kalau menurut saya ini adalah suatu PR besar untuk mahasiswa MHU untuk lebih dipaksa untuk paham dan memahami tentang regulasi-regulasi, baik dari awal regulasi tentang haji sampai sekarang maupun minimal regulasi yang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 itu ya. Kalau menurut saya gitu ya, karena ketika menjadi kontroversi itu ketidakpahaman kita, ketidaktahuan kita, kepakiran ilmu kita menjadi kontroversi. Andai kata kalau misalkan kita paham, semua mahasiswa MHU, lingkungan mahasiswa MHU semuanya memahami itu, insya Allah tidak akan terjadi kontroversi, cuman akan terjadi perbedaan pemikiran gitu ya, menurut saya. Nah ini adalah suatu PR besar gitu bagi mahasiswa MHU untuk dipaksa memahami. Dan satu lagi ya, yang paling utama kita itu kan duduk di Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Dakwah dan Komunikasi. Yang saya sayangkan di jurusan kami itu, saya tidak menyalahkan orang siapa yang salah, tetapi saya sendiri juga merasa gitu di dalam komunikasi itu kurang komunikatif gitu ya. Di angkatan pun sendiri gitu dalam komunikasi itu harus ya namanya manusia gitu ya, harus saling ingatkan. Saya tidak merasa benar, cuman saya punya harapan gitu sebagai ketua angkatan yang mempunyai tanggung jawab dunia akhirat semua masyarakat. Saya suka berandai-andai gitu ya. Andai kata mahasiswa MHU itu muncul Sunda nama ayana naon teh ngobrol gitu. Kade goreng ku basa ayana naon musyawarah gitu. Gitu ya, yang saya inginkan begitu. Jadi karena ini kenapa sampai terjadi mengundang kontroversi, karena ya orang-orangnya mungkin tidak memahami gitu ya. Saya tidak menyalahkan, cuman ini PR untuk mahasiswa MHU bagaimana menantang zaman-zaman seperti ini ke depannya. Mungkin cukup sekian, mohon maaf apabila pemikiran saya radikal atau tidak selaras dengan pemikiran ayah atau yang lain, mohon diluruskan. Kita belajar bersama-sama dan sama-sama belajar. Terima kasih ayah, semoga sehat, panjang umur. Amin. Baik, terima kasih Kang Farhan. Apa yang Kang Farhan tadi sampaikan sangat benar ya. Maka ketika saya menjadi pejabat di PHU, terobosan saya ada 3. Sekali lagi mungkin kan teman-teman masih ingat. Sertifikasi. Apa guna sertifikasi itu? Untuk melahirkan, sekali lagi untuk melahirkan tenaga-tenaga profesional yang tidak saja paham tentang syar'inya, tetapi dia juga paham tentang manajemen regulasinya. Sehingga corong Kementerian Agama itu, corong PHU dan corong haji itu makin banyak. Nah, yang sekarang ada MHU. Hampir 13 perguruan tinggi Islam membentuk prodi MHU. Alhamdulillah, kita bisa tempa generasi-generasi yang akan datang itu yang care atas haji dan umroh, tidak saja belajar tentang syar'inya, tetapi dia jauh lebih memahami tentang regulasi. Karena apa? Mahasiswa ini kan agen-agen perubahan. Kalaulah hari ini pejabat itu buffer, tidak mau ketemu dengan masyarakat, tidak mau berkomunikasi dengan masyarakat, nanti orang MHU yang keluaran generasi-generasi
MHU ini nanti keluar menjadi pemimpin-pemimpin, dia tidak akan baperan. Dia akan selalu berkomunikasi dengan orang-orang di sekelilingnya, dengan koleha-kolehanya. Inilah kunci di dalam kita melaksanakan tanggung jawab. Maka sekali lagi saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian, saudara-saudara orang-orang yang terpilih loh. Saudara-saudara sekalian adalah orang-orang yang terpilih. Tidak semua orang mendapat kesempatan untuk menempah diri menjadi pelayan tamu-tamu Allah. Kalau selama ini pelayan tamu-tamu Allah itu diseleksi, kemudian dilatih, kemudian diberangkatkan. Tapi hari ini tidak, disiapkan melalui prodi MHU, sehingga kelak kalian akan menjadi tamu-tamu duyufur rahman, tamu-tamu Allah. Menjadi pembisnis duyufur rahman yang tidak mencari keuntungan tetapi justru memperingat jemaah. Mudah-mudahan itu terjadi dengan kawan-kawan semua. Amin. Amin ya. Amin. Amin. Nah, jadi sekali lagi kalau kawan-kawan ini adalah calon-calon agen perubahan, kelak kalau sudah menjadi pejabat, menjadi pemerhati, jangan baperan. Jangan dikritik sedikit marah, dikritik sedikit menghilang. Sampaikan apa yang sesungguhnya. Kenapa orang itu tidak akan kontra dengan kita? Karena dia tidak tahu kok. Problemnya mereka tidak tahu. Rasulullah ketika itu kalau ada orang yang menghujat dia karena ketidaktahuan dia maafkan dan dia datangi. Itu Rasulullah. Kita masih ingat ketika ada seorang audiensnya, ketika Rasulullah lewat kemudian diputar kaos kaki yang berisi kotoran, memercik muka Rasulullah. Apa kata sahabat? Ya Rasulullah, kenapa kamu tidak marah? Karena mungkin dia tidak tahu, kata Rasulullah. Kalau saya menyampaikan kebenaran, itu Rasulullah. Kita tidak usah mendekati, tidak usah seperti Rasulullah. Mendekati saja sudah, alhamdulillah. Jadi kalau ada hal-hal kegaduhan seperti ini, mestinya pejabat-pejabat publiknya harus banyak keluar, banyak tampil, banyak hadir di tengah-tengah masyarakat. Tetapi hari ini kan kita tidak melihat. Itu problemnya. Saya kira begitu, Tajul. Ya, bagus sekali apa yang kamu sampaikan itu. Iya, ini ada. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran kita. Iya, amin. Ya, Ini izin ada bertanya. satu penanya terakhir lagi, sebentar, tahan dulu. Ada satu penanya terakhir yang ini merupakan ujung dari sesi penanya ya. Silahkan. Ya, izin bertanya. Ya. Ayo mengenai jamaah 2020 yang tertunda karena COVID. Kemarin kan itu kan sama-sama sudah pelunasan ya. Nah, terus kemarin ada pemberangkatan kembali tapi ibaratnya kayak kebagi dua gitu jamaah 2020. Nah, itu kan sama-sama sudah pelunasan. Nah, mengenai sekarang kenaikan harga haji, apa itu kembali pelunasan dengan nomina yang segitu ya? Ya, baik. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan ini menggigit sekali nih. Karena saya sudah di luar kekuasaan, saya harus menjawabnya agak ngambang sedikit ya. Kalau dari tahun 2021, saya pastikan orang yang sudah berangkat tidak nambah. Itu saya pastikan. Ya toh? Nah, problemnya hari ini tahun 2023 bagaimana? Saya sudah di luar itu. Saya tidak bisa menyampaikan tidak nambah, tetapi seyogianya menurut saya karena dia sudah dinyatakan lunas, ya tidak boleh nambah. Dia tidak boleh nambah kalau, sekali lagi ya saya sampaikan, kalau kemungkinan uang nilai manfaat itu masih memungkinkan untuk mensubsidi mereka. Kan mereka tidak banyak lagi nambahnya. Kalau itu 50 juta berarti 15 juta. Kalau 15 juta yang belum berangkat itu 100.000 orang, berarti 1,5 triliun dibutuhkan untuk mensubsidi dia. Itu menurut logika saya. Tetapi sekali lagi saya tidak tahu kebijakan hari ini. Kebijakan hari ini sepertinya semuanya nambah. Tapi mungkin nilai nambahnya berbeda. Kalau yang belum melunasi itu nilainya umpamanya 25 juta. Tapi kalau yang sudah melunasi sekitar 5 juta, umpamanya begitu. Karena dia sudah
ada melunasi 35 juta kalau nggak salah sih ya. Kira-kira begitu Mbak Hana. Bisa dipahami? Iya, Ayah, bisa. Terima kasih, Ayah. Sama-sama. Masih ada? Ya mungkin dicukupkan Ayah sesi pertanyaannya. Ya. Mungkin teman-teman semua terima kasih telah berpartisipasi aktif dalam diskusi kali ini karena ini langsung dihadiri oleh Ayah narasumbernya begitu selaku mantan Dirjen PAHU Republik Indonesia gitu. Yang dimana pasti tentu diskusi ini pastinya terarah dan diskusi ini pastinya mengandung banyak sekali pelajaran-pelajaran yang akan kita dapat gitu. Mungkin ada sedikit catatan dari saya selaku moderator ya, yaitu mengenai kuota haji Indonesia pada 2023 yang bertepatan pada 1444 Hijriah, yaitu sebanyak 221 jamaah, terdiri dari 200.320 jamaah reguler dan 17.680 jamaah khusus. Kemudian ada 4.200 kuota petugas. Dan ini tidak ada batasan usia seperti tahun lalu, jadi yang usianya 65 tahun ke atas itu bisa berangkat. Kemudian ini telah ditandatangani dan disepakati oleh Kemenag RI dan Menteri Haji dan Umroh Arab Saudi Taufik Arabiah di Jeddah gitu. Adapun mengenai tadi apa yang sekilas layang pandang yang telah Ayah paparkan, yaitu pada sejatinya haji bukan hanya dilakukan pada hari ini saja, tetapi jauh sebelum negara Indonesia merdeka gitu, yang dimana haji dipolitisasi oleh kolonial Belanda karena kekhawatiran atas jamaah yang telah pulang kepada Indonesia karena sumber menjadi suatu gerakan bawah tanah yang mencuat untuk menyingkirkan kolonialisme Belanda begitu. Kemudian problem yang terjadi secara garis besarnya pada proposisi haji pada kali ini yaitu mengenai komunikasi atau istilahnya dari medianya itu masih kurang ada sosialisasi dari pemerintah kepada masyarakatnya sehingga menimbulkan banyak kontroversi dari sini dan terjadi saling menyalahkan satu sama lain begitu. Dan di sini juga mayoritas yang berangkat haji adalah kaum menengah ke bawah, yang dimana rata-rata penduduk Indonesia ini sebagai petani gitu yang ada di daerah-daerah. Kemudian terbentuknya BPKH ini karena tidak ada kepercayaan masyarakat kepada Kemenag mengenai manajerial keuangannya, sehingga dibentuklah BPKH ini, dan kita tunggu keputusan dari Kemenag yang diusulkan kepada Komisi 8 DPR RI pada tanggal 14 Februari 2023. Tentunya dengan adanya ruang diskusi pada kali ini, yaitu untuk membuka wawasan untuk mahasiswa MHU sendiri, kemudian agar mahasiswa MHU sendiri itu bisa menjawab apa pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat gitu mengenai haji dan umroh, serta mahasiswa MHU sendiri pun tidak menyalahkan kepada salah satu pihak mengenai usulan biaya haji. Tentu harusnya ada pengkajian terlebih dahulu gitu sebagai mahasiswa, jangan sampai kita semena-mena ada berita lalu di-post dan di-tag Kemenag gitu tanpa adanya pengkajian terlebih dahulu. Mungkin itu saja pemaparan dari saya selaku moderator yang telah Ayah paparkan tadi, dan mungkin kita bisa bertemu dalam diskusi yang lainnya. Semoga Ayah selaku moderator diberikan kesehatan, dan juga kelapangan hati serta kelancaran rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin buat closing statement, jika hanya sekadar pintar, maka setan pun lebih pintar dari manusia. Jadi maka dari itu jadilah orang yang bermanfaat. Mungkin mohon maaf bila perkataan saya kurang sopan, dan mohon ampun bila perilaku saya kurang santun. Fastabiqul khairat wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
Sebelum ditutup Farhan, sedikit pesan saya sedikit ya, sampaikan kepada masyarakat, kepada jemaah. Jemaah tidak usah terlalu gaduh dengan kondisi hari ini, ya. Pastikan bahwa pemerintah dan DPR akan mengambil keputusan yang bijak, keputusan yang tentu tidak terlalu memberatkan jemaah. Yang paling penting ini jangan kita gaduh masalah pembiayaannya, tetapi bagaimana kita gaduh masalah persiapan ibadahnya, masalah istitoah ibadah kita. Karena banyak orang gaduh kalau masalah biaya, masalah layanan ini mengemuka, tetapi tidak ada yang gaduh kalau jemaah kita berangkat tanpa bekal iman. Nah, hari ini sampaikan kepada jemaah, lengkapi iman kita sebanyak-banyaknya, jangan sampai ada yang tertinggal, harta boleh tertinggal, anak istri boleh tertinggal, kekayaan boleh tertinggal, tetapi iman jangan sampai ada yang tertinggal. Bawa semua ke Arab Saudi, sehingga kita menjadi haji yang sempurna, yang insya Allah dapat kemabruran, akan menjadi membawa kita melakukan perubahan-perubahan tepat, paling tidak kepada diri kita sendiri, dari perubahan yang tidak baik menjadi perubahan yang baik. Itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kawan-kawan semua eksis menjadi corong-corong duyufur rahman, sehingga jemaah akan menjadi jemaah yang mabrur. Demikian, amin. Terima kasih. Ya, mungkin saya selaku moderator pamit undur diri. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nggak ada foto bersama gitu, Pak Farhan? Iya, ya. Sebelumnya kita foto bersama dulu. Lupa foto saya. Bersama. Nanti buka bersama katanya Ayah. Nanti beres foto bersama, buka bersama. Monggo. Ya, Kang Pau coba kondisikan. Itu sama Gina aja ya, sama Gina. Instruksi atau ketum kumaha ya gayana ketum. Gaya biasa we. Jempol. Siap tuh, tong mikiran dana tuh. Milad pokoknya mah sukses kalau lah dikawal. Amin. Doa. Penting diskusi jeung Salib. Ya, mana itu teh? Foto mah. Ayo tuh. Motona teh Farhan atuh moderator teh kumaha. Sok jempel lagi. Siap 1 2 3. Oke, slide berikutnya ya. Siap 1 2 3. Ya, slide terakhir. Siap 1 2 3. Terima kasih. Terima kasih Ayah. Terima kasih kawan-kawan semua, Hana, teman-teman Ya, semua. sehat-sehat Ayah. Sehat selalu Ayah. Sekarang Ayah sudah jadi dosen beneran. Alhamdulillah. Kemarin dosen Alhamdulillah. Tapi dosen yang tidak punya ilmu ya, jangan di ini dosen yang tidak punya ilmu cuma Ayah. Amin. Ayah masuk ke tawadu. Terima kasih. Ayah pamit Ayah, assalamualaikum. Baik. Ya, makasih. Terima kasih Ayah. Terima kasih banyak Ayah. Betul ya. Nilainya sudah dikeluarin belum nilainya? Alhamdulillah udah Ayah. Udah Ayah. Udah. Tapi harus banyak belajar. Ya, harus banyak belajar lagi mengenai regulasi. Banyak belajar. Kalau mau jujur-jujuran ya. Makasih Ayah nilai kasih Jangan sayangnya. semangat teman-teman. Yang penting buat saya teman-teman paham apa yang saya sampaikan. Yang mau fotokopi undang-undang sama kalimatul haj, PC. Dosa lu itu sampai sekarang belum dikembaliin lu. Dipegang sendiri Ayah. Iya makanya. Masih ada di rumah. Iya, harus difotokopi. Kalau Ayah mau cari peluang itu saya ini aja, saya jual aja, tapi saya nggak mau. Jangan atuh. Saya pengen Ayah itu mah maunya kayak menyampaikan kepada teman-teman menjadi orang yang benar-benar menjadi pelayan-pelayan Duyufur Rahman. Jangan mencari kesempatan.
Apa tidak boleh? Boleh, tapi kalaupun mau ya jangan berlebihan lah. Siap. Oke ya. Ayo sampai jumpa lagi ya nanti ya, kapan-kapan ya. Assalamualaikum. Banyak Ayah. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari mau main katanya ya. Baik, baik. Saya tunggu. Jaketnya Siap. diambil. Sebelum masuk kuliah, insya Allah ke sana ya. Baik, baik, baik. Terima kasih banyak Pak Dir. Amin, amin. Sudah Pak, terima kasih, mohon maaf mahasiswa ya. kita menjadi lebih baik lagi. Pak, saya mohon Mohon maaf, ya. saya selamat baru selesai acara di Kemenag ini. Hah? Baru selesai acara di PHU Kemenag Kabupaten Bandung. Oh iya, acara apa? Ini terkait dengan pembatalan haji untuk jamaah. Ada sosialisasi dari IPHI. Oh, apa masalahnya apa? Pembatalan yang mana maksudnya? Kebetulan saya yang jadi pengurus IPHI Kabupaten Bandung, jadi baru bisa gabung sekarang. Mohon maaf. Nggak apa-apa, Pak. Saya terima kasih dikasih peluang untuk menyampaikan pengalaman saya di haji. Mudah-mudahan ini bisa jadi bekal teman-teman semua ya. Haji itu tidak lepas dari komunikasi, Pak Sep. Jadi apapun yang mau kita sampaikan ke masyarakat, ke umat, itu harus dikomunikasikan dulu, jangan langsung. Nah, saya memberitahu ke teman-teman MHU, kalau nanti jadi praktisi, jadi pemerhati, jadi penyelenggara, semua harus dikomunikasikan dengan pihak-pihak yang menjadi stakeholder kita. Problem hari ini kan problem komunikasi saja sebenarnya. Betul, Pak Dir, betul. Iya kan? Kalau sebenarnya kalau sudah dikomunikasikan, enggak kaget orang-orang. 68 juta itu kan sebenarnya bukan semua 68 juta, kan dikurangi 25 juta berarti tinggal sekitar 43 kan? Nah, kalau itu dikomunikasikan kan sebenarnya nggak terlalu membebanin sebenarnya. Karena tidak dikomunikasikan jadi seakan-akan gede banget 68 juta gitu kan. Betul, Pak Dir. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Dir. Baik Pak. Terima kasih sehat banyak. selalu semuanya. Berkah Amin. dan makmur. Amin. Semuanya, terima kasih banyak sudah berjalan dengan luar biasa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tur nuhun semuanya.